Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin, jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan yang kokoh, keimanan yang membuat di dalam diri kita ada gairah, semangat untuk mengkaji petunjuk Allah, gairah untuk membaca Al-Quran berikut terjemahannya, keimanan yang membuat kita rindu untuk mengkaji Al-Quran berikut mengamalkan Al-Quran. Ma'asyiral hadirin, keimanan yang semacam ini penting, apalagi kita ini hidup di zaman mengikuti syariat Nabi yang paling akhir sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dunia ini. Ma'asyiral hadirin, satu di antara petunjuk yang ingin saya ingatkan melalui mimbar Jumat kali ini adalah mbok yo pulang nanti dan seterusnya, ketika hari Jumat atau hari yang lain ada gairah lagi kita untuk mengkaji surat Al-Kahfi, yang mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan, solusi kehidupan, bagaimana kita menghadapi mekanisme kehidupan kita di Indonesia maupun hari-hari ke depan. Ma'asyiral hadirin, banyak sekali saya mendengar pemuda kita, bapak kita di pengajian menghafal surat Al-Kahfi, entah 10 ayat terakhir atau 10 ayat yang paling akhir, mengacu untuk mendapatkan kemuliaan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha asyra ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, usima ay hufidha minad dajjal, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Ma'asyiral hadirin, kalau seandainya saya tanya kepada Anda, iki diwaca tok apa diamalno? Enggak perlu dijawab. Agama kita ini bukan agama jimat, Pak, yang ketika merapal Al-Quran beberapa kali langsung sakti begitu. Nabi kita nggak ngajari sulapan di dalam berjuang itu. Bukan setelah zikir, setelah baca Quran, perang Badar selesai gak usah perang, dia ini disambluk malaikat wis. Ma'asyiral hadirin, sudah barang tentu ketika meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha asyra ayatin min suratil kahfi, siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, dijaga dari fitnah dajjal, itu adalah mengamalkan, bukannya dirapal bolak-balik. Ma'asyiral hadirin, mari kita kaji surat Al-Kahfi, bagaimana sangkut pautnya tentang kehidupan kita. Ma'asyiral hadirin, kita akan menemui 3 penguasa di dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama, yang dihadapi pemuda Kahfi ada loh penguasa yang bakal arogan memaksakan ideologinya kepada rakyatnya. Maka tampillah di dalam kehidupan semacam itu pemuda untuk kita teladani, yang mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tuhan kami, pencipta kami, yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kami, anugerahkan di dalam urusan kami ini rahmat dari sisimu, dan sediakanlah untuk urusan kami ini petunjuk yang tepat ya Allah. Ternyata apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Arek nom-noman yang hidup dalam suasana keimanan ini, diperjuangkan keimanannya, petunjuk yang sudah ada dikasih tambahan oleh Allah Ta'ala. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka serta-merta dengan keimanannya memperjuangkan ideologinya, kendati konsekuensinya tidak enak. Kemudian akhirnya dikasih solusi oleh Allah Ta'ala, uzlah. Oke, ini penguasa pertama dalam surat Al-Kahfi. Mereka digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan fenomena kebesarannya. Kezaliman pasti tumbang, kemudian kekasih Allah yang berjuang di dalam keimanan pasti akan menang. Mekanismenya unik, ditidurkan ma'asyiral hadirin. Mekanismenya juga unik, digunakan pula mereka
untuk menegaskan Allah mampu membangkitkan manusia sesudah matinya. Satu. Yang kedua, ada cerita Musa dan Khidir. Bangsa kita ini paling doyan cerita Nabi Khidir, tapi yang aneh-aneh. Tapi ada cerita yang unik ini. Ketika Khidir melubangi perahu, takwilnya ini unik. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri faradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Adapun perahu iki Khidir yang dianugerahi Allah ilmu laduni langsung dari sisi Allah Ta'ala, dia mengabarkan kepada Musa, perahu ini miliknya orang miskin. Kamu gak perlu heran kenapa tak begitukan. Tak rusak karena di balik ini nanti ada penguasa yang model penguasanya itu suka membekukan atau merampas aset milik orang. Apalagi aset itu adalah aset untuk mencari mata pencarian. Masyaallah hadirin, sistem keuangan dajjal sekarang, tahu-tahu Anda punya rekening banyak banget di bank, tahu-tahu dibekukan, melet sampai kayak so apa-apa. Demikian juga keadaan manusia akhir zaman ini. Begitu lemahnya mereka itu. Ada loh tipe-tipe penguasa yang tahu-tahu begitu. Ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Merampas begitu saja. Masyaallah hadirin. Tapi yang kita rindukan ini jenis yang ketiga, masyaallah hadirin, yaitu penguasa yang meratakan keadilan seperti Dzulqarnain. Yang kita rindukan, ini perlu kita minta, masyaallah hadirin, perlu kita usahakan. Wong kita ini setiap selesai sholat senantiasa mendoa waja'alna lil muttaqina imama. Mbok yo dicita-citakan salah satu dari anggota keluarga kita ini punya ya kekuasaan lah. Kayak apa kekuasaannya? Qulna ya Dzulqarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dzulqarnain sakarepe sampean wis. Katene sampean apakno manut kene. Qalu Dzulqarnain jawab malan. Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Ya sing zalim ya tak sikat. Di dunia tak kasih sanksi, kemudian di akhirat nanti dia akan diazab. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman, akhlaknya baik, muamalahnya baik, maka urusannya akan kami permudah. Kami akan memberikan balasan-balasan kebaikan, reward yang banyak untuk dia. Masyaallah hadirin, kita rindu penguasa begini, yang menghukum yang zalim, kemudian memudahkan dan memuliakan orang-orang beriman dan beramal soleh, ahli perbuatan baik. Masyaallah hadirin, ya ini sekelumit untuk memancing kita supaya ada semangat untuk membaca lagi surat Al-Kahfi. Bukan hanya merem-merem dihafalno, akan tetapi kemudian ditinggalkan, tidak diamalkan. Mari kita mengkaji bagaimana kaitannya Al-Kahfi ini memberikan solusi untuk kehidupan kita sekarang. Masyaallah hadirin, mari kita senantiasa berusaha merefresh kembali keimanan kita, merefresh komitmen takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, kita amalkan doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita minta kasih sayang Allah taala, kita minta solusi yang cespleng dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, mari kita semakin menegaskan komitmen tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bersama beliau pada era beliau juga ditakut-takuti. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapannya pengikut Nabi Muhammad yang dikawal sama beliau, murid-murid beliau, ditakut-takuti, mereka tambah bulat keimanannya sambil mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah untuk kami, dia sebaik-baiknya penolong. Masyaallah hadirin, juga masyaallah hadirin, mari kita betul-betul mengamalkan isi surat Al-Kahfi. Masyaallah hadirin, ada satu cerita tentang bagaimana menghadapi konsep perekonomian yang luar biasa dalam surat Al-Kahfi. Satu contoh adalah ternyata pemuda Kahfi ini memiliki mata uang yang mata uangnya itu tidak hancur
karena sistem ekonomi Dajjal. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman wal yaqikum minhu birizqin minhu wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Kata-kata warik sebuah perekonomian dengan mata uang sistem lindung nilai. Nah, kalau sekarang ini percaya enggak percaya, uang kita itu semakin lama dicuri tanpa sadar. Dengan perekonomian global ini, masyaallah hadirin, ini mekanisme penyadaran tapi lebih jauh, harus dikaji. Tidak cukup dalam 12 menit khutbah Jumat begini. Ini inspirasi mencari petunjuk dari surat Al-Kahfi. Gak mek diamal notok, gak mek diwaca tok supaya mendapatkan cahaya sepekan. Akan tetapi nilai-nilainya kemudian diingkari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.